depan pintu rumah, Bang. Kebayang nggak, Bang? Nggak betul. Begitu dia buka pintu, dilihat yang nyambut dia bukan istri. Perempuan pakai baju merah ada di hadapannya Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Lembayung Sunyi bareng gua Ocan Dan gua Dayul yang masih tetap setia menemani hari-hari sunyi sekalian dengan cerita-cerita horor dan misteri. Kembali kami ucapkan beribu-ribu terima kasih buat kawan-kawan yang sudah pantengin kita ya di sini. Semoga Allah berikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan berkah selalu untuk kalian. Buat yang belum subscribe, silakan nonton video kita sampai habis dan subscribe. Semoga kita juga lebih bersemangat lagi untuk membawakan kisah-kisah berikutnya dan channel kami bisa lebih berkembang lagi. Salah satu kiriman cerita nih Bang dari Mas Bayu. Mas Bayu. Mas Bayu ini pernah menempati salah satu rumah kontrakan yang ada di wilayah Jakarta. Oh, di Jakarta. Jadi rumah kontrakan yang pernah dia tempati itu dia merasakan pernah mengalami beberapa kejadian horor. Oh, fenomenal Tentang rumah tersebut yang makanya dia berbagi cerita kepada kita untuk diangkat di kesempatan hari ini. Ya, siap. Yuk, mari kita sama-sama simak kisah pengalaman horor dari Mas Bayu. Cerita akan dibabat tuntas oleh Bang Dayul pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini gue akan menceritakan nih Bang, kiriman cerita dari Mas Bayu yang tinggal di Jakarta tadi ya. Jakarta. Ini mengenai atau pengalaman dia waktu dia mendapati suatu rumah kontrakan ya Bang. Jadi kontrakan ini bukan kontrakan petak Bang, satu rumah. Satu rumah gitu. Nah, sebelum pindah ke rumah kontrakan yang akan ditempati sama Mas Bayu ini, Mas Bayu itu memang dia ini ngontrak juga Bang, ngontrak, memang nggak punya rumah, maksudnya nggak punya rumah lah ya. Dia hidupnya kontrakan pindah kontrakan gitu maksudnya. Jadi ini karena ukuran kecil, karena Mas Bayu ini udah berkeluarga Bang. Dia sudah berkeluarga, mempunyai anak. Satu umur 4 tahun cowok dan istrinya sedang mengandung sekitar 3 bulan 4 bulan. Jadi mamanya Mas Bayu pun ikut Mas Bayu beserta adiknya Mas Bayu. Jadi kebetulan Mas Bayu ini cuma 2 bersaudara doang. Jadi Mas Bayu sama adiknya perempuan gitu. Karena dirasa kontrakan ini terlalu kecil, akhirnya Mas Bayu memutuskan untuk mencari kontrakan yang lebih besar lagi. Nah, akhirnya Mas Bayu memutuskan untuk mencari satu buah rumah yang disewakan. Jadi Mas Bayu ini mutusin nih Bang, cari rumah yang disewakan. Satu rumah ya, kontrakan satu rumah. Nah, setelah Mas Bayu mencari ini, dapatlah nih satu rumah. Tapi kebetulan nih rumah ini ada di bukan di ujung jalan, di ujung gang Bang. Jadi posisinya. Jadi gang buntu. Oh gitu. Gang buntu gitu. Jadi satu rumah ada di posisi di ujung gang buntu. Nah, paling pojok lah ya. Paling pojok. Lumayan besar Bang rumahnya. Lumayan besar. Jadi dia itu ada 3 kamar. Nah, kamar mandi 1. Ruang tengah lumayan besar, ada terasnya. Terus dapurnya pun luas. Ya pas itu. Pas lah untuk ukuran dengan anggota keluarga yang lumayan banyak ya. Cukup lah. Setelah Mas Bayu melihat, biasanya kan kalau orang mau nyewa kan lihat-lihat dulu Bang. Akhirnya nih Mas Bayu nih mencoba nih Bang, mengecek lah kalau bahasa kita ya gitu. Cek kondisi rumah lah. Takutnya nanti hujan bocor, airnya bagaimana, kasarnya begitu kan. Kan kalau kita ngontrak kan yang paling utama air ya. Benar. Airnya itu enak lah maksudnya. Kadang-kadang kan ada juga yang kontrakan yang airnya ini agak bau besi lah kasarnya gitu kan. Kuning kadang-kadang juga. Nah, gitu. Akhirnya Mas Bayu ini bertanya lah sama yang punya kontrakan tentang kondisi rumah. Oh bagus Mas airnya, kata gitu. Enggak kok nggak bocor, kata gitu. Oh gitu.
Tapi di sini yang punya kontrakan ini nggak terlalu terbuka nih Bang. Jadi kayak seperti ada yang disembunyikan dari Mas Bayu. Gitu. Karena Mas Bayu ini butuh cepat gitu. Akhirnya Mas Bayu memutuskan untuk menyewa. Akhirnya diambil lah ya. Diambil lah, disewa lah gitu kan. Akhirnya setelah ada apa namanya? Ada kesepakatan ya. Akhirnya esok hari ini Mas Bayu ini perkemas lah barang-barang mau pindah kontrakan. Maksudnya satu persatu barang nih besok harinya nih mulai dibawa lah, diangkut lah ya ke kontrakannya Mas Bayu yang baru. Nah ada salah satu, jadi gini Bang, Mas Bayu ini kan punya adik, ya kan perempuan, dan kebetulan udah punya cowok nih. Oh gitu. Gitu. Ada sedikit omongan dari pacar adiknya ini, bilang ke Mas Bayu, Mas, kok rumah hawanya aneh ya, gitu. Maksudnya aneh gimana? Gitu. Kok aku merinding ya? Merinding ya, kata gitu kan. Ah lu, perasaan lu aja kali, gitu Bang. Ya udah akhirnya dia. Nah, akhirnya nih Bang, setelah barang semua kumpul, semua ditata lah. Ibunya juga seneng, wah rumahnya besar, airnya bagus. Yang tadi tidur cuman kalau petakan kan biasanya ngeletaknya di depan TV aja. Sekarang udah ada kamarnya. Ruang tamu plus tidur lah ya. Kamar mandi juga luas, dapur juga luas. Kasarnya seneng lah, istrinya seneng. Nah, akhirnya mereka menempati lah tuh. Itu dia kan dipindahan kan di pagi hari Bang. Pagi hari itu selesai semua barang-barang masuk ke kontrakan baru ini, ke rumah yang satu rumah ini itu sore hari Bang. Ya karena jarak juga lumayan jauh ya maksudnya gitu. Nah malamnya nih, malamnya ini ada kejadian yang aneh nih Bang. Aneh. Apa tuh? Jadi kebetulan nih pacarnya adiknya ini setelah dia selesai bantuin pindahan lah ya, bantu pindahan, pacarnya adiknya ini pulang. Agak malam sekitar jam 8 dia datang lagi. Nah begitu dia datang itu disambut sama suara ketawa kuntilanak. Itu pas mau masuk tuh. Pas mau masuk ke area gang yang tadi tuh. Nah akhirnya nih sang pacar nih Bang agak sedikit mempercepat, nih kan naik motor ya, agak lebih cepat nih motornya biar nyampe ke kontrakan yang baru nih, kontak baru si Mas Bayu tadi. Nah setelah sampai dia cerita nih sama pacarnya, adiknya Mas Bayu nih yang perempuan, kalau dia tadi sekitar beberapa rumah dari rumah baru ini, rumah kontrakan baru ini, dia diketawain nih gitu. Nah karena ceritanya di situ lagi banyak orang, kayak semua orang jadi tahu kan Bang. Ya si Mas Bayu tahu, istrinya tahu, ibunya tahu, masalah gitu. Yang bener lu kata gitu. Iya Bu, kata gitu kan ibunya. Ini Mas Bayu nih coba apa namanya, mengalihkan lah supaya jangan orang-orang rumah nih jangan terlalu suges banget lah pasarnya begitu. Hari pertama Mas Bayu dan keluarganya ini menempati kontrakan yang baru ya, itu alhamdulillah nih Bang. Suasana masih apa? Adem-adem aja. Masih adem-adem aja nih dengan lingkungan baru kan gitu kan, dengan suasana rumah baru kasarnya gitu. Nah, ketika menjelang malam Bang, ini dikagetkan nih Bang. Ini keluarga semua lagi nonton TV nih. Lagi nonton TV. Tiba-tiba dia dengar di kamar mandi itu ada orang mandi. Jam 7 malam Bang. Dia nonton TV semua nih, bertanya-tanya nih Bang, maksudnya. Loh, siapa yang di kamar mandi? Dilihat semua anggota keluarga semua ada di ruang TV ya? Di ruang TV. Begitu. Akhirnya coba deh Bang nih
Mas Bayu ini luka. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Padahal dari depan tuh kedengeran rame aja. Kedengeran bang, namanya suara orang mandi kan gitu kan, kedengeran. Loh itu siapa yang mandi? Nggak tahu. Cuma apa ada nanya nih, waduh, kayaknya nggak beres. Kalau satu orang yang dengar nggak jadi masalah. Ini semua orang dengar. Bener. Semua orang dengar nih. Ini akhirnya nih mereka nih, ya bukan bersugesti lagi nih bang kasarnya nih kan. Udah mulai, wah ini kayaknya nih nggak beres nih, gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya baru nempatin rumah baru ya bang ya, masa iya mau pindah kasarnya gitu kan, gara-gara cuma dengar suara orang mandi kasarnya gitu kan. Kepikiran ke situ belum kepikiran mau pindah kasarnya. Iya lah pasti. Akhirnya ya udahlah mereka mau nggak mau biasain lah kasarnya gitu. Kejadian itu bukan di situ aja bang, bukan di situ aja kasarnya. Nah ini hitungan hari lah bang, hitungan hari. Ini satu malam nih, kan mamanya si Mas Bayu ini kan tidur sama adiknya yang perempuan, ya kan, satu kamar. Mas Bayu tinggal di nempatin kamar satu lagi sama istrinya. Ini bukan main ya bang. Ibunya Mas Bayu tuh ngerasa tidur di dalam kamar. Tengah malam dia mendusin, posisinya dia ada di luar kamar. Kaget ibunya. Kok bisa ada di luar kamar? Sedangkan ibunya Mas Bayu itu sadar, waras, kalau dia tidur itu di dalam kamar. Di dalam. Panik ibunya Mas Bayu. Dibangunin Mas Bayu dengan perasaan apa namanya? Mungkin merinding apa segala macam, udah gak karuan kan. Takutan. Panik lah ya kasarnya gitu kan. Nah, ketok-ketok kamarnya siapa? Mas Bayu tadi. Mas. Dibuka sama Bayu, ada apaan? Itu dengan apa? Ngos-ngosan dengan pucat keringet dingin kasarnya gitu. Mas Bayu juga ngelihat apa mamanya ibunya itu ya. Panik juga, ada apaan bu lah gitu kan. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Dikasih air putih agak tenang baru bisa ngomong. Diceritain lah itu. Sini Mas Bayu, aduh, ini nggak beres. Nggak beres sih. Jadi begini nih. Oh jadi begini. Asal gitu kan. Ya udah akhirnya sekeluarga ini sepakat itu malam tidur di ruang ruang tamu akhirnya rame-rame di sana ya. Rame-rame tidur. Gitu. Nggak tahu mau tidur bener apa bohong-bohongan kasar gitu kan, karena takut ya bang biasanya kan gitu ya. Ya perasaan-perasaan yang nggak tahu ya pikirannya kemana kasar gitu, karena dengar ibunya Mas Bayu itu ngalamin kayak tadi. Nah. Udah nih bang, ini Mas Bayu nih mungkin kalau bahasa kata nih mulai cari tahu, mulai cari tahu nih. Akhirnya keesok harinya nih setelah pulang bekerja, Mas Bayu coba silaturahmi nih bang, ke rumah yang punya yang punya kontrakan. Dia nanya, memang Mas Bayu di sini nggak nanya ini kontrakan ini dulu pernah kosong ataukah? Emang nggak nanya, tapi di sini Mas Bayu akhirnya nanya, Bu, sebenarnya rumah ini sebelum saya siapa yang nempatin? Gitu. Oh ada Mas katanya, tapi itu udah lama. Kapan Bu terakhir kali itu kan yang ngontraknya gitu? Sekitar kurang lebih 2 tahun yang lalu. Udah lama banget. Kaget Mas Bayu Mas. Ini Bang Ocan 2 tahun gitu. Nah itu kenapa memang kok dia pindah? Jadi yang terakhir ngontrak di situ bang, itu belum nyampe sebulan udah pindah. Lalu berapa minggu berarti ya? Sekitar 2 minggu 3 mingguan lah. Itu apa menurut yang punya kontrakan ya kasarnya gitu kan. Itu dia ngalamin hal yang sama seperti apa yang dialami sama Mas Bayu itu.
Akhirnya yang punya kontrakan nih bilang sama Mas Bayu jangan pindah ya, gitu. Nanti saya cariin orang. Buat apa? Buat maksudnya mengusir lah kalau bahasa gitu kan. Iya. Supaya rumah tuh aman kasarnya gitu, biar enak ditempatin. Itu mah terserah ibu deh kasarnya gitu kan. Tapi jujur aja bu, kasar gitu kan. Ini kalau begini mah saya nggak sanggup nih, kasar gitu kan. Akhirnya yang punya kontrakan mohon-mohon sama Mas Bayu. Nggak apa-apa mas nggak bayar juga nggak apa-apa. Yang penting rumah tuh ditempatin. Akhirnya mungkin Mas Bayu mikir gini, ya udah deh, gua sabarin dah kalau pas gitu kasih. Udah lah. Dapat penjelasan dari yang punya kontrakan ini, Mas Bayu baru tahu kalau rumah ini ternyata mempunyai cerita-cerita yang di luar nalar. Tapi nggak tahu nih cerita yang di luar nalar ini pernah dialami sama yang ngontrak sebelum ini bagaimana nih Mas Bayu nggak tahu. Apakah cuman penampakan, apakah cuman suara, atau apa emang ekstrim atau enggak, kasar gitu kan. Akhirnya Mas Bayu pulang bang ke rumah. Pulang ke rumah. Baru sampai depan pintu rumah bang. Kebayang nggak bang? Nggak betul. Begitu dia buka pintu, dikira yang nyambut dia bukan istrinya. Perempuan pakai baju merah ada di hadapannya Mas Bayu. Pas dibuka pintu bang, nongol di depannya Mas Bayu. Itu sepersekian detik, langsung hilang. Mundur Mas Bayu jatuh bang. Iyalah, kaget pasti. Astagfirullahaladzim. Akhirnya masuk ke dalam, karena ibunya ini lagi di kamar, istri juga lagi di kamar, rasa gitu. Buru-buru dia ke kamar mandi, cuci muka, cuci kaki. Tapi nggak ceritain sama istrinya, karena istrinya kan lagi hamil. Oh iya benar. Takut terganggu. Iyalah. Mamanya juga nggak berani dia cerita sama mamanya, sama ibunya. Apalagi pernah ngalamin juga. Betul. Tambah stres nanti mamanya. Makin gitu. Ketakutan aja lah ya. Akhirnya teh di malam itu nih bang, setelah pulang dari rumah ibu kontrakan dan akhirnya dia menjumpai ketika buka pintu wanita berbaju merah tadi. Ini malamnya nih Mas Bayu berani diri bang. Dia nggak tidur sama sekali. Kayak nungguin ya, ini nanti ada tamu. apa nih ya kan? Di ruang tamu. Oh. Dia sambil nonton TV, dia pengen tahu lah. Ternyata begitu dia nonton TV nih Bang Ocan, menjelang tengah malam, ini bang kalau kasarnya nih bang ya, ini makhluk ini atau kuntilanak yang merah ini nih bang, ini nggak malu-malu lagi bang. Jadi secara terang-terangan itu tampil di hadapannya Mas Bayu di tengah malam itu ya. Jadi lewat lagi nonton TV, lewat di sampingnya Mas Bayu ke arah dapur. Astagfirullahaladzim. Ini bener-beneran nyata dilihat sama Mas Bayu. Biasanya kan cuma sekelebat gitu bang. Ini kaki jalan di santai ke arah dapur. Penasaran Mas Bayu nih, penasaran, dicoba ke dapur, nggak ada bang, nggak ada di dapur sama sekali. Begitu Mas Bayu balik dari dapur, mau ke ruang tengah lagi, ini Mas Bayu ngerasain ada, kok merindingnya hebat. Begitu Mas Bayu nengok ke belakang, jarak semeter 2 meter, dia bang lagi jatuh ke depan begini. Astagfirullahaladzim. Dan langsung hilang. Jadi emang udah ekstrim bang, udah ekstrim. Si Mas Bayu udah ekstrim. Nih, Mas Bayu mikirin nih bang. Mikirin. Istrinya lagi bunting ya. Lagi hamil. Ini pikiran, aduh gimana nih? Apa gue mesti pindah juga? Kasarnya begitu kan. Tapi untuk pindahan kan butuh biaya bang. Mas Bayu nggak siap nih. Nggak siap apa mungkin apa ekonominya belum, uangnya belum siap.
buat pindah lagi nih, kasar gitu. Mas Bayu mikir, Arinda gue tahanin dulu deh, sampai nanti kalau gue ada duit, nanti gue udah niatan nih dia bakal pindah, kasar. Dan niatan bakal pindah. Nah, kejadian itu nggak ceritain lagi bang sama istri. Dia jaga banget. Nah, suatu ketika nih bang, jadi ceritanya nih, keluarga lagi kumpul di depan. Si sore depan rumah nih, teras nih ya, di ruang tamu. Oh kan, di ruang tamu. Mereka nggak berani nongkrong di teras, nggak berani nongkrong di ruang tamu. Memang pintu sengaja dibuka biar adem lah ya. Biar adem. Pacarnya adiknya nggak ada nih, nggak main lagi nonton TV. Tiba-tiba bunyi motor nih gitu. Si Mas Bayu udah pikir nih, nih pacar adik gue datang. Bener bang, pacar adiknya naik motor. Saya berhenti di depan rumah. Cek, turun si pacar adik. Tapi di dalam rumah si Bayu dan keluarga itu pada teriak astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Jadi si cowoknya ini begitu nyampe rumah itu keboncengin kuntilanak merah tadi. Pacarnya si adik ini kaget. Iya. Loh kenapa? Kenapa? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Lu nggak ngerasa tadi boncengin? Boncengin apaan? Dia ngerasa dia emang nggak boncengin apa-apaan. Iya. Sendiri. Diceritain. Wah takut nih bukan main. Astagfirullahaladzim. Nggak bener bang. Bener. Pantesan tadi saya bawa motor agak-agak berat, tapi dia kan nggak kepikiran bang. Iya lah, nggak mikir ke situ. Nggak mikir ke situ. Biasa-biasa aja. Dan itu yang diboncengin itu bang, itu yang dia lihat Mas Bayu. Yang di rumah ya? Yang di rumah. Astagfirullahaladzim. Ekstrim. Akhirnya udah deh, gimana cari suasana lah. Akhirnya mereka bercanda-bercanda cari. Nah karena pacar adiknya didatang, kalau nggak salah kebetulan malam minggu itu. Kalau bahasa kita ngelancong gitu. Ngapel lah ya. Ngapel lah ya. Akhirnya biasa kan kalau orang pacaran kan di teras bang. Ada tempat. Iya. Privasi lah. Privasi lah. Keluarga di dalam. Begitu dia anak lagi ngobrol bang, kan itu agak sedikit dirapet. Ini orang dua nih, adiknya Mas Bayu dan pacarnya, tiba-tiba buka pintu, gupak masuk ke dalam. Tiba-tiba langsung ngibrit ke dalam. Ngibrit ke dalam. Mas Bayu kaget, kenapa lu? Iyalah. Ditanya, lagi enak-enak ngobrol sama adiknya Mas Bayu. Jadi depan rumahnya Mas Bayu kan ada rumah bang. Itu di atas genteng, lagi duduk silang gini sambil ketawa. Dia lagi bang. Yang merah tuh ya? Yang merah tadi. Masuk ke dalam. Itu akhirnya si pacar adik gak berani pulang bang, nginep malam. Tapi nginep nih suasana rumah udah gak enak. Mau gimana? Malah makin horor ya. Akhirnya mereka nih sampai menjelang subuh nih mereka nih ya udah aktivitas apa aja yang mereka ini ngobrol lah, kopi habis bikin lagi, ngilangin ngantuk lah, kasar gitu. Kalau ngantuk mereka juga takut kasar gitu kan, jangan-jangan nanti dipindah lagi, kasarnya kayak mamanya kasar gitu kan. Gelisah lah ya. Gelisah bang, kasar gitu kan. Akhirnya Mas Bayu nih harus bisa mutusin nih bang. Dia cerita sama ibunya, sama istrinya, sama adiknya, gimana kalau kita pindah kontrakan. Kompromi lah gitu ya. Daripada begitu-begitu terus, ya kan diteror apapun itu. Nah, ibunya Mas Bayu mah oke-oke aja. Nah, istri Mas Bayu ini agak berat. Kenapa itu? Ada dana, cuman ini dana untuk persiapan bersalin, melahirkan. Dan jumlahnya pun belum cukup untuk menyewa rumah baru lagi. Untuk menyewa rumah pindah lagi, ini rumah baru lagi ya maksudnya gitu. Buat angkut barangnya, mobil-mobilnya, buat mungkin kan biasanya kalau kita ngontrak kan uang duluan ya bang. Iya. Gitu kan.
uangnya belum cukup. Kata istrinya tuh, ya udah deh coba disabarin dulu sampai uangnya kumpul. Bertahan dulu aja lah. Bertahan aja dulu. Nah, akhirnya Mas Bayu ini mengikuti saran istrinya. Ya udah kalau begitu, ya gimana ya bang ya? Niat hati pengen buru-buru. Iyalah. Cuman karena dananya belum ada, mau nggak mau bang. Sementara nih ya bang ya, fenomena yang namanya penampakan itu. Jadi bukan Mas Bayu aja nih, semuanya termasuk istrinya. Iya. Termasuk istrinya bang. Jadi ceritanya gini bang, Mas Bayu ini baru pulang kerja. Ini istrinya sama anak-anaknya semuanya ngumpul di ruang tamu. Iya. Gitu kan. Begitu ngumpul, si istri langsung cerita sama Mas Bayu. Mas, gitu. Kenapa? Bilang gitu, ada apa lah gitu kan. Tadi siang kenapa? Tadi siang. Jadi ceritanya nih anaknya Mas Bayu yang kecil nih, yang sekitar umur 4 tahun ya, sekitar 4 tahun cowok ini. Itu di kamar sama istrinya. Nah, istrinya Mas Bayu ini keluar sebentar bang dari kamar. Entah ngapain ya gitu. Begitu dia masuk lagi ke dalam kamar Mas Bayu, itu si anak itu lagi bermain, sementara di sampingnya itu si perempuan yang pakai baju merah tadi. Dengan nauzubillah min dzalik bang ya. Itu dengan mukanya yang serem tadi, itu pas banget istrinya Mas Bayu masuk ke dalam kamar. Begitu melihat anaknya, dilihat sosok itu perempuan berbaju merah tadi, itu melihat istrinya Mas Bayu itu dengan muka yang sangat marah. Begini aja, yang matanya itu bener-bener marah. Kaget istrinya Mas Bayu. Astagfirullahaladzim. Sebisa mungkin istrinya Mas Bayu ini baca ayat kursi. Tapi memang gangguan-gangguan tuh begitu anggota keluarga ngeliat ya istrinya Mas Bayu ini ngeliatin, itu langsung hilang. Tapi kan ekstrim bang, siang-siang loh bang. Iyalah. Siang-siang loh, sini Mas Bayu langsung masuk aja. Dan istrinya Mas Bayu ini udah mulai, Mas, kalau bisa cari pinjaman dulu buat nambah. Udah kan, nggak kerasa. Kalau malam perasaan aku takut, gitu. Kalau kamu pergi, aku juga takut di rumah. Kasar gitu. Ibu juga sama. Jadi adiknya ini udah kerja juga bang. Jadi di rumah ini tinggal istrinya sama ibunya sama aja. Anak. Ibunya juga itu udah sering cerita juga sama Mas Bayu kalau dia sering ngeliat itu perempuan itu di dapur. Kalau lagi nonton sekelebatan dia lewat, kasarnya begitu. Ini udah mulai suasana rumah udah mulai gak enak lah bang. Kebayang deh bang itu kita tinggal di rumah begitu. Nggak siang kagak malam loh. Itu loh. Berasa banget itu diteror abis itu. Di sini Mas Bayu akhirnya ya udah deh nanti kalau bahasa kata tadi saya cari solusi buat pinjam sama teman dulu atau apa gitu untuk menutupi kekurangan uang tadi. Karena pindahkan butuh biaya bang, yang nggak kecil juga lumayan besar ya. Kasar gitu, sewa mobil lah. Nah, sambil Mas Bayu ini mencari pinjaman gitu. Ceritanya nih bang, dapat nih bang. Dapat nih pinjaman dari salah satu mungkin sahabat ya dari Mas Bayu. Karena Mas Bayu juga cerita juga. Gitu. Keadaan rumahnya. Ya, akhirnya ya temennya juga ya kalau dipusi Mas Bayu juga mungkin temennya juga iyalah pasti gak betah juga ya, karena itu juga akhirnya Mas Bayu dikasih pinjam. Nah, sambil menentukan kapan nih pindahnya nih, kan mesti cari mobil dulu bang, kasar gitu kan. Jadi
di hari Minggu Mas Bayu ini akan pindah. Jadi sementara hari ini masih berapa hari lagi, mungkin sekitar hari Rabu atau hari Kamis lah kasarnya gitu. Si lama masih berapa hari mau pindah lah ya Bang ya. Si adik pulang kerja, ngeluh Bang sama mamanya. Itu kalau badannya dia nggak enak waktu dia kerja. Sebenarnya bukan waktu dia kerja, dari berangkat rumah mau berangkat kerja aja badannya udah nggak enak, dipaksa kerja sampai sore hari dia pulang kerja. Cerita sama mamanya badannya nggak enak. Ini tadi kalau kita kan masih ada tradisi kerokan ya Bang. Ini tadi jadi kerokin gitu. Dikerokin lah sama mamanya. Begitu dikerokin sama mamanya nih, mau dikerokin sama mamanya, kesurupan Bang. Siapa nih yang kesurupan? Adiknya Mas Bayu. Adiknya, Kesurupan. Wah, ketawa melengking Bang. Melengking Bang ketawanya. Ini nggak ada orang laki di rumah Bang. Mas Bayu kerja kan? Mas Bayu kerja belum pulang. Siapa si istrinya hati apa-apaan, apalagi kondisi hamil, mamanya juga takut. Jadi nggak ada yang megang Bang. Ketawa marah-marah sejadinya itu, gitu kan. Sampai akhirnya Mas Bayu pulang. Lama juga berarti. Kalau yang herannya lagi Bang, tetangga nggak ada yang datang Bang. Tetangga ada yang datang. Ya minimal ngedengar itulah ya, nanya ada apa sih, kenapa sih ya? Pasti kedengaran. Iyalah. Ya tetangga ada yang datang Bang. Tetangga sebelah ada yang datang. Mas Bayu pulang melihat kondisi kayak gitu, Mas Bayu buru-buru. Ya mungkin basic aja lu Bang ya. Kayak kita kalau misalkan di rumah ada anggota keluarga kita kesurupan, walaupun kita nggak ngerti kan pasti kita pegang kasarnya gitu kan. Kita pegang supaya dia nggak atau yang kita takutin menyakiti diri sendiri lah, kayak gitu lah. Ronta lah, apalah di sini lah. Nah, ketika mama Mas Bayu ini dipegang, Mas Bayu paksain banget Bang. Bertanya, siapa lu? Dia bilang, saya kuntilanak merah yang ada di rumah ini. Kaget. Oh jadi lu yang selama ini bikin teror di sini, yang lu yang pindahin emak gue. Iya gue yang pindahin, gue gak seneng sama emak lu. Yang mandi kamar mandi, iya gue yang mandi kamar mandi. Itu yang tempo hari gue lagi nonton lewat, iya gue yang lewat itu. Gue gak suka di sini, berisik. Gue keganggu di sini. Kata si kuntilanak merah. Akhirnya sini Mas Bayu tanya lagi. Lah, gue mana tahu, kan udah beda alam masing-masing lah, kasarnya begitu. Gue di sini punya anak kecil, kasarnya gitu. Lu ganggu di sini, ganggu ibu gue, ganggu istri gue, kasarnya gitu. Kata Pak gak mau Bang berkemih. Dia kalau dengan ancaman nih Bang, ngancam kuntilanak merah ini. Kalau lu nggak mau pindah di sini, anak lu gue ambilin dalam kandungan. Terpaksa Bang. Mas Bayu nggak punya kemampuan, terpaksa. Dicari orang ngerti. Untuk nanganin itu. Terpaksa. Dia keluar rumah sebentar, ditanya sama tetangga siapa yang bisa. Tetangga bilang, oh itu Mas, ada. Panggilan, datanglah buru-buru ke rumahnya Mas Bayu. Dipegang. Ini orang itu masih orang sekitar nih Bang. Dan herannya orang ini tahu. Lu ngapain gangguin keluarga di sini? Bukan tempat lu, udah bukan di sini lagi. Gitu kan. Sambil ketawa belengking gitu. Jadi ketawa kasnya lah Bang, ketawa kasnya dia lah ya. Kasar begitu ya. Ketawa kasnya dia. Akhirnya ditanya sama dia kan, gue tahu kan, lu nih kan yang tinggal di sumur tua ini kan, yang sebelah situ. Langsung lagi ketawa, langsung diam Bang.
langsung diam, matanya noleh ke arah orang, mungkin Ustadz ya, ke arah Ustadz tadi. Iya, kenapa? Di sini baru tahu nih langsung. Memang ada sumur tua nggak jauh dari tempat tinggalnya si Mas Bayu itu. Jadi sumur ini udah puluhan tahun bang, dan memang udah nggak kepake lagi dan sudah tidak ada airnya. Akhirnya dipaksa lah sama si orang Ustadz ini. Si Ustadz ini orang pinter ini, Ustadz ini dipaksa keluar. Keluarlah dengan perasaan bingung nih adanya Mas Bayu nih, raba-raba. Saya kenapa tadi? Kasih minum, kira dijelasin. Astagfirullahaladzim, pantas katanya. Badan saya dari sebelum berangkat kerja udah pegel-pegel, udah nggak enak, kasih ke badan berat, sakit, saya begitu. Ya udah, akhirnya setelah orang pintar ini ngasih solusi lah ya. Ya udah Mas Bayu, kalau udah begini setara Mas Bayu. Dan orang pintar ini juga bilang, ya si Ustadz ini juga cerita, sebenarnya Mas Bayu nggak ada yang mau ngontrak di sini. Tetangga juga semua juga pada tahu. Makanya tetangga tuh nggak mau kan kalau ada apa datang gitu maksudnya. Karena memang takut, memang terkenal begini bang. Si kuntilanak ini terkenal galak bang. Terkenal galak dan iseng. Iya. Kasarnya. Rumah ini udah lama Mas Bayu, udah sekitar 2 tahun lebih. Nggak ada yang nempatin. Kenapa? Emang hawanya nggak enak. Itu kalau orang lewat depan rumah itu lagi kosong ya, lewat depan rumah ini selalu diisengin sama si kuntilanak merahnya. Akhirnya si Ustadznya bilang, yaudah Mas Bayu mendingan pindah aja kontrakan. Daripada istri Mas Bayu kan lagi hamil, takut terjadi apa-apa. Ya Pak Ustadz, makasih ya sarannya. Ulanglah nih si Ustadz. Ini nggak pikir panjang-panjang. Itu malam kejadian, paginya itu Mas Bayu nggak kerja. Dicari mobil. Oh, langsung siap-siap berarti ya? Langsung bang, kemas barang semuanya. Selesai, kosong tuh rumah. Ya kan, Mas Bayu udah dapat juga nih kontrakannya bang. Terpaksa ya, darurat lah dicari sampai ketemu intinya lah gitu. Pokoknya Mas Bayu nggak mau, yang penting dapat. Mas Bayu nggak mau nanti malam dia tidur situ lagi. Dah dapat. Emang dasar bang ya. Ada ketinggalan. Ada satu barang itu yang udah dibungkus, di packing, itu ketinggalan. Mau nggak mau, akhirnya Mas Bayu minta pacar adiknya ini untuk menemani ngambil. Kedua berarti. Sore bang. Sore. Bukan malam, sore. Temenin Mas. Barang ada ketinggalan satu, nggak kebawa. Ya udah Mas, ayo. Bawa. Nyampe bang. Dibuka. Pintunya ini dibuka. Bukan penampakan bang. Bau bangke yang luar biasa baunya. Pas dibuka, stop lagi itu baunya kayak mayat orang, di dalam ada mayat orang. Mas Bayu nggak pikir panjang aja, buru-buru ngambil. Kebetulan barang ini ada di ruang tengah. Diambil lah. Sama Mas Bayu nih, ditemenin sama pacar adiknya ini. Angkat mobil kedua. Begitu ngangkat kedua, dikit lagi mau keluar dari pintu depannya, baru mau keluar dikit lagi mau pintu, ketawanya bang, mungkin, itu udah, ngitrit langsung buru-buru, pintu gak dikunci lagi, dibawa langsung. Ini Mas Bayu di sini udah aku bodo amat, udah gua mau pikirin lagi, langsung cabut dia. Cerita lah, gila, siang sore, diceritain sama ibunya, sama istrinya, sama adiknya, diceritain semua.
Oh yang bener, tanya aja itu. Apa? Oh, pacarnya siapa? Iya, Adiknya. pacar adiknya itu. Bener Bu. Nah, sama-sama itu pintu pas dibuka itu bangkainya luar biasa rasanya gitu. Akhirnya udah, Mas Bayu udah nggak mau lagi. Ibarat kata mungkin kalau seandainya masih ada barang ketinggalan situ, udah bodo amat. Dibiarin ya. Bodo amat deh. Kasarnya gitu. Ini ekstrim banget. Ekstrim banget. Alhamdulillah nih Mas Bayu akhirnya dapat kontrakan yang baru ya. Tapi nggak satu rumah, Bang. Oh gitu. Balik ke petakan lagi, kontrakan petakan. Yang memang baru beberapa hari, kebetulan ya, baru beberapa hari itu orang yang ngontrak itu pindah. Oh, baru beberapa hari kosong. Beberapa hari kosong masalah gitu. Nah, kebetulan memang udah jodohnya dia itu dapat. Pindah semua udah. Di kontrakan yang baru ini, yang petakan ini nggak ada Bang. Nyaman-nyaman aja. Normal-normal aja. Itu kejadian itu Bang bener-bener bikin, mungkin bahasa kata gini Bang ya. Mas Bayu ini seumur hidup baru ngerasain, memang dia hidupnya memang maksudnya gini, karena emang Mas Bayu belum punya rumah, jadi untuk pindah kontrakan, pindah lagi kontrakan itu udah biasa bagi Mas Bayu. Tapi baru kali ini dia nemuin satu kontrakan itu angkernya segitu angkernya. Baru dia dialami. Ekstrim banget itu. Baru dialami sama Mas Bayu itu. Itu luar biasa gitu. Nggak kenal siang sore. Nggak kenal siang nggak siang sore Bang. Iya benar. Kapan dia mau nongol. Gitu. Nah di sini Mas Bayu, alhamdulillah maksudnya gitu ya, setelah dia pindah dari rumah apa namanya kontrakan yang satu rumah tadi, dia nggak pernah ngejumpain Bang kejadian-kejadian yang kayak begitu. Ya wajar kalau misalkan kita di rumah nih, kan kita namanya hidup di dua alam ya Bang ya. Kadang-kadang emang ada aja, tapi nggak se-ekstrim itulah ya maksudnya gitu ya. Mungkin selintas-selintas aja mungkin wajar lah maksudnya gitu ya. Kalau perasaan dia ada lewat tapi nggak ada gitu kan, itu masih wajar ya Bang. Kalau ini kan bener-bener banget. Juga siang kagak malam gitu. Nah itu ceritanya si Mas Bayu tadi Bang, yang coba share ke kita nih tentang pengalamannya Mas Bayu tinggal di kontrakan angker. Dan itu memang apa namanya, bukan berkesan, itu menjadi pengalaman, bukan pengalaman lagi kasarnya. Udah melekat banget. Udah ekstrim udah. Betul. Gitu. Karena semua satu keluarga itu ngerasain Bang, ibunya, istrinya, adiknya, termasuk Mas Bayu sendiri. Itu doang tuh. Ya mudah-mudahan Mas Bayu nggak ngalamin lagi ya. Iya, dan mudah-mudahan juga bisa ambil pelajaran dari kejadian sebelumnya ya. Entah untuk next ke depan dapat lagi kontrakan untuk satu rumah yang memang cukup untuk mereka satu keluarga, karena kan banyak juga anggota ya. Nggak mungkin juga dia berlama-lama dipetakan juga kan. Mungkin dia juga masih pengen lah cari yang lebih besar, masih coba ya. Mungkin juga buat kawan-kawan bisa untuk kasih saran di kolom komentar kita untuk siapapun itu yang mau menempatkan satu rumah, entah harus tahlilan dulu kah, ya kan, cari tahu dulu, cari tahu, tanya-tanya lah ya. Kalau memang kita berani nggak masalah, atau kita punya kenalan orang yang bisa untuk membersihkan dalam segi spiritual ya Bang ya. Boleh juga disaranin untuk kawan-kawan yang punya saran-saran atau ide-ide untuk kawan-kawan Lembah yang Sunyi juga, supaya nanti bisa ya berhati-hati, karena kan kita juga nggak tahu histori rumah dulu seperti apa ya. Takutnya seperti yang dialami sama Mas Bayu tadi ya, apa bekas gantung diri, nggak tahu. Untungnya Mas Bayu dan sekeluarga ini nggak shock banget Bang, karena kan itu terornya gila banget. Gila, tapi emang di sini Mas Bayu coba ya udah deh, nggak mau ribet ya, udah pasrah aja lah ya. Pasrah aja, yang ada di pikirannya udah gua buru-buru cabut, beres udah gitu aja, masih simpel gitu kasarnya. Oke, terima kasih buat Mas Bayu yang udah share kisah pengalaman berharga. Mudah-mudahan bisa ambil pelajaran untuk semuanya. Jangan lupa tetap bersyukur, syukuri nikmat Allah ya. Semoga kita bagian daripada orang-orang yang beruntung. Ini buat teman-teman Bang. Iya. Yang pengen ceritanya nih atau kisahnya ingin dibawakan di
Lemajang Sunyi. Iya. Teman-teman bisa apa ya apa namanya DM Instagram kita atau Instagram, chat ya WA juga. Itu yang tercantum di deskripsi ya Bang ya. Gitu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat kawan-kawan semua juga. Akhir kalam dari kami berdua, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.